Seandainya Nabi Isa alaihissalam dan ibunya keduanya rela menjadi sembahan selain Allah, rela menjadi sembahan selain Allah, saya ulang 3 kali, rela menjadi sembahan selain Allah, niscaya keduanya dimasukkan pula ke dalamnya, digulung bersama matahari, bersama bintang, bersama semesta alam ini di dalam neraka jahanam. Ketika kiamat itu terjadi, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abu Hatim dari jalur Yazid Ibnu Abu Maryam dari Nabi Muhammad SAW. Tafsir dari ayat kedua surat At-Takwir, wa idzan nujumun kadarat, bintang-bintang itu berjatuhan ke dalam neraka jahanam bersama-sama dengan semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dimasukkan ke dalam neraka jahanam terkecuali apa yang dilakukan terhadap Isa dan ibunya. Kecuali Nabi Isa dan ibunya itu dikecualikan. Karena mereka tidak rela disembah oleh orang-orang kafir Nasrani dan orang-orang yang menyembahnya. Seandainya keduanya rela disembah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan keduanya pula ke dalamnya dan digulung bersama matahari, bintang, semesta ini. Sungguh sangat menyakitkan dan mengerikan. Jadi ketika kiamat matahari telah digulung, maksudnya akhir daripada makhluk yang bernama matahari, bahwasanya matahari dilenyapkan oleh Subhanahu wa taala itu sesuai hal yang mengejutkan. Ketika matahari tentunya terbitnya dari barat. Sekarang matahari masih terbit dari timur. Suatu saat nanti terbit dari barat. Dan kiamat itu terjadinya tiba-tiba, serangan kejutan. Jadi orang itu nggak nyangka bahwasanya hari itu bakal kiamat. Ini kita kisahkan dari hadis Imam Ar-Rabi Ibnu Anas telah meriwayatkan dari Abu Aliyah dari Ubay bin Ka'ab yang mengatakan bahwa ada 6 pertanda sebelum hari kiamat, yaitu ketika manusia sedang berada di pasar-pasar mereka. Ini manusia sedang aktivitas. Tiba-tiba cahaya matahari lenyap. Pet! Tidak ada cahaya, langsung gelap. Pet! Dan ketika mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba bintang-bintang itu jatuh berserakan. Sungguh mengerikan sekali. Sedangkan bintang-bintang itu matahari juga itu. Dan ketika mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba gunung-gunung jatuh ke permukaan bumi, lalu bergejolak dan bergerak, dan menimbulkan gempa yang hebat dan dahsyat, dan terjadilah huru-hara. Maka jin pun merasa kaget dan berdatangan pada manusia. Begitu pula sebaliknya manusia berdatangan kepada jin karena kaget. Jin dan manusia kaget. Karena apa? Hal tersebut tidak diduga-duga. Tiba-tiba mapet, bintang berjatuhan, matahari mati dan sebagainya, digulung gitu. Terus hewan-hewan ternak, burung-burung dan hewan-hewan liar, sebagian darinya bercampur baur dengan yang lain menjadi satu karena terkejut dalam peristiwa itu. Jadi bintang-bintang berjatuhan, matahari digulung sampai mapet, tidak ada cahaya lagi. Terus hewan-hewan liar sebagian darinya bercampur baur, saking apanya, saking terkejut, sampai hewan pun terkejut dengan peristiwa hari kiamat tersebut. Sungguh mengerikan sekali. Kita melanjutkan perjalanan kita, tafsir surat At-Takwir. Dan tadi adalah cuplikan daripada tafsir surat At-Takwir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah karim, amma ba'du. Melanjutkan perjalanan kita mengarungi Al-Quran ini, melanjutkan surat ke 81, surat At-Takwir.
29 ayat Makkiyah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Ali bin Abu Thalhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman-Nya, apabila matahari digulung. Maksudnya menjadi gelap, tidak bercahaya lagi. Imam Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa apabila matahari telah lenyap. Imam Mujahid mengatakan surut dan lenyap. Hal yang sama dikatakan oleh Imam Ad-Dhahak. Imam Qatadah mengatakan bahwa cahayanya lenyap. Imam Said Ibnu Zubair mengatakan bahwa makna takwir ialah digulung. Imam Arabi Ibnu Khuzaim mengatakan kuwirat artinya dilemparkan. Imam Abu Sholeh mengatakan bahwa kuwirat artinya dilemparkan atau dijatuhkan. Dan menurut riwayat lain dari disebutkan ialah dijungkirkan. Imam Zaid Ibnu Aslam mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah dijatuhkan ke bumi. Imam Ibnu Jarir mengatakan bahwa pendapat yang benar menurut pandangan kami mengenai makna takwir ialah menghimpun sebagian darinya dengan sebagian yang lain alias menggulungnya. Termasuk ke dalam pengertian ini dikatakan takwirul imamah, yang artinya menghimpun sebagian pakaian dengan sebagian yang lain alias menggulungnya. Makna firman Allah Subhanahu wa taala kuwirat, maknanya adalah menggabungkan sebagian darinya dengan sebagian yang lain lalu dilemparkan. Apabila dilakukan demikian terhadap matahari, maka lenyaplah cahayanya. Akhir daripada matahari. Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id al-Asad, Abu Sa'id al-Asyad, Abu Sa'id al-Asyad, Abu Sa'id al-Asyad dan Amr ibn Abdullah al-Audi telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Mujalid dari seorang syekh dari Bajulah dari Ibnu Abbas hubungan dengan makna ijasi samsu kuwirat. Makna ija syamsu kuwirat bahwa kelak di hari kiamat Allah menggulung matahari, bulan dan bintang-bintang di laut. Lalu Allah mengirimkan angin dabur dan membakarnya dengan api. Hal yang sama dikatakan oleh Imam Amir Asy-Syafi'i. Kemudian Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami, ayahku telah menceritakan kepada kami Abu Sholeh telah menceritakan kepadaku Muawiyah ibnu Sholeh dari Ibnu Yazid Ibnu Abu Maryam dari ayahnya bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda sehubungan dengan makna firman-Nya apabila matahari digulung, jasamsi khuirat. Lalu beliau Rasulullah SAW menjelaskan matahari digulung di dalam neraka jahanam. Menurut Rasulullah SAW, Imam Al-Hafiz Abu Ya'la mengatakan di dalam kitab Musnadnya telah menceritakan kepada kami Musa ibnu Muhammad ibnu Hibban telah menceritakan kepada kami Darosat ibnu Ziyad telah menceritakan kepada kami Yazid Ar-Raqashi telah menceritakan kepada kami Anas yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, matahari dan bulan adalah dua ekor banteng yang akan disembelih kedua-duanya di dalam neraka. Hadis ini doif karena Yazid Ar-Raqashi orang doif. Orangnya adalah orang yang doif, orang tidak sikoh. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab saya tanpa adanya tambahan ini. Tapi hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Terus Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz Ibnul Mukhtar, telah menceritakan kepada kami Abdul Al-Adanaj, telah menceritakan kepada aku Abu Salamah Ibnu Abdurrahman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW yang telah bersabda, asyamsu wal qamaru yukawaroni yaumal kiamat. Matahari dan bulan digulung kelak di hari kiamat. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini secara munfarid
Dan inilah lafadznya, dan sesungguhnya dia mengetengahkan hadis ini hanya dalam kitab permulaan kejadian. Padahal yang lebih pantas hadis ini diketengahkan dalam tafsir ayat ini atau paling tidak diulangi di sini, sebagaimana kebiasaan Imam Bukhari dalam bahas masalah-masalah yang semisal. Kemudian Imam Al-Bazzar telah meriwayatkan dengan penyajian yang baik. Untuk itu ia mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Ziyad Al-Baghdadi, telah menceritakan kepada kami Yunus ibnu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibnu Mukhtar dari Abdullah Ad-Danat, yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abu Salamah ibnu Abdurrahman ibnu Khalid ibnu Abdullah Al-Khisri di masjid, yaitu di Masjid Kufah, dan saat itu Al-Hasan datang lalu duduk bersamanya. Maka ia menceritakan bahwa Abu Hurairah pernah menceritakan kepada kami bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ekor banteng di dalam neraka, yang keduanya disembelih kelak di hari kiamat. Kemudian Al-Hasan bertanya, apakah dosa keduanya? Abdullah Ad-Danat bertanya, apakah Abu Hurairah menceritakan kepadamu dari Rasulullah SAW? Jadi Abdullah Ad-Danat bertanya, apakah Abu Hurairah menceritakannya kepadamu dari Rasulullah SAW? Sedangkan engkau katakan, menurut Al-Hasan bertanya, apakah dosa keduanya? Kemudian Al-Bazzar mengatakan bahwa Abu Salamah belum pernah meriwayatkan dari Abu Hurairah, melainkan hanya melalui jalur ini. Dan Abdullah ibnu Danat belum pernah meriwayatkan dari Abu Salamah selain dari hadis ini. Lanjut ayat yang kedua. Wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, yakni jatuh berserakan seperti disebutkan dalam ayat lain melalui firman Allah Subhanahu wa taala, wa idzal kawakibun tasyarat al-infitor, ayat kedua. Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Asal kata ingkadarot adalah ingkadar, yang artinya berjatuhan. Imam Arabi Ibnu Anas telah meriwayatkan dari Abu Aliyah dari Ubay ibnu Ka'ab, yang mengatakan bahwa ada 6 pertanda sebelum hari kiamat. Tandanya ada 6, yaitu ketika manusia sedang berada di pasar-pasar mereka, tiba-tiba cahaya matahari lenyap. Dan ketika mereka dalam keadaan demikian, ketika mereka dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba bintang-bintang berjatuhan berserakan. Ini kata Imam Arabi seperti itu. Dan ketika mereka dalam keadaan demikian, tiba-tiba gunung-gunung jatuh ke permukaan bumi yang datar. Maksudnya jatuh ke tanah, lalu bergerak dan menimbulkan gempa yang hebat. Dan menjadilah huru hara, maka jin merasa kaget dan berdatangan kepada manusia. Begitu pula sebaliknya, manusia berdatangan kepada jin karena kaget. Jadi kejutan. Hewan-hewan ternak, burung-burung, dan hewan-hewan liar sebagian darinya bercampur baur dengan yang lainnya menjadi satu karena terkejut dengan peristiwa itu. Yakni bercampur aduk menjadi satu. Kejutannya itu sungguh sangat mengerikan, yaitu diabaikan oleh para pemiliknya. Mereka panik menyaksikan huru hara hari kiamat tersebut. Ubay bin Ka'ab melanjutkan bahwa jin berkata kepada manusia, Ubay bin Ka'ab, biarlah kami yang akan mencari tahu untuk kalian. Jadi jin itu berkata pada manusia seperti itu. Jin berangkat menuju laut. Tiba-tiba lautan telah berubah menjadi api yang menyala-nyala. Ketika mereka sedang dalam keadaan demikian, tiba-tiba bumi retak dengan keretakan yang menembus sampai 7 lapis bumi, dan juga sampai ke langit yang ke-7 di bagian atasnya. Dan ketika mereka sedang dalam keadaan demikian, tiba-tiba datanglah angin menimpa mereka dan matikan mereka semuanya. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir, lengkap dengan lafadznya juga. Imam Abu Hatim tetapi hanya sebagian saja lafadz cerita tersebut. Hal yang sama dikatakan oleh Imam Mujahid, Imam Arabi, Ibnu Qaisam,
Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Abu Soleh, Imam Hamad ibnu Abu Sulaiman, dan Imam Ad-Duhak. Sehubungan dengan makna firman-Nya, dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Ayat yang kedua surat At-Takwir maksudnya jatuh berserakan. Ali ibnu Abu Thalhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna firman tersebut, yakni berubah maknanya. Berjatuhan bagaimana? Bintang itu berubah. Yazid ibnu Abu Maryam telah meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW sehubungan dengan makna firman-Nya, yaitu surat At-Takwir ayat kedua ini, apabila bintang-bintang berjatuhan. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW bersabda, bintang-bintang itu berjatuhan ke dalam neraka jahanam bersama-sama dengan semua yang disembah selain Allah. Orang kafir, Nasrani yang kafir, orang yang menyekutukan Allah, Buddha, Hindu, Yahudi, Zoroaster, pokoknya selain daripada agama Islam. Terus orang-orang Islam yang mempunyai syirik khafi, yang mereka itu lebih percaya pada uang daripada pada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang memiliki syirik-syirik khafi dan lain sebagainya, semuanya dimasukkan ke dalam neraka jahanam terkecuali apa yang dilakukan terhadap Nabi Isa dan ibunya. Seandainya kedua rela menjadi sembahan selain Allah, niscaya kedua dimasukkan pula ke dalamnya ini. Kalau Nabi Isa itu rela menjadi sembahan selain Allah, niscaya keduanya dimasukkan pula ke dalamnya. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim dengan sanad yang seperti di atas. Ini penting ini hadis tersebut. Tafsir surat At-Takwir ayat kedua dari Yazid ibnu Abu Maryam menceritakan hal demikian. Apabila Nabi Isa alaihissalam itu dan ibunya rela menjadi sembahan Allah, maka keduanya dimasukkan pula ke dalamnya bersama bintang-bintang tersebut dan digulung bersama matahari dan bulan. Semesta dimasukkan situ dan digulung. Na'udzubillah min dzalik. Tapi mereka itu adalah keduanya orang yang saleh dan mereka tidak rela untuk disembah, Nabi Isa dan Siti Maryam. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairu kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.